Halo, halo, apa kabar? Saya ajak Anda ngobrol kembali dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini saya kira ada kabar baik dan kabar buruk. Ini berkaitan dengan sahabat Anda, Pak Luhut, gitu ya. Kabar baiknya, Pak Luhut itu ternyata udah sehat kembali, itu udah apa ya? Pokoknya udah perform lagi lah begitu. Indikatornya performnya adalah dia udah bisa marah-marahin lagi Tom Lembong dan juga Caimin ini yang dalam debat waktu itu dan dia sampai bawa-bawa nama dia mempertanyakan itu intelektualitas dari Tom Lembong itu. Ya itu selamat sehat Pak Luhut itu teman Hmm. saya, teman bahkan teman baik itu kadang-kadang bercanda itu. Hmm. Tetapi selalu saya kira Pak Luhut juga ngerti kalau saya kritik dia tahu mau saya kritik dalam wilayah publiknya itu. Dan saya mau kritik juga itu bahwa Tom Lembong itu datang sebagai orang yang defensif, bukan ofensif. Dia defense tentang nama dia karena disebut oleh Gibran, Iya, iya, seolah-olah iya, iya. Tom Lembong itu pindah dari Jokowi lalu bocorkan semua hal itu ke Anies. Kira-kira begitu kan. Hmm. Dan Hmm. tentu Pak Luhut merasa jengkel nih ngapain sih bocor-bocorin keluarga. Hmm. Tetapi ini kan udah masuk di tahun politik dan semua Hmm. orang itu memanfaatkan celah itu. Nah, Hmm. Tom Lembong nggak mungkin bicara, dia akan tetap sopan kalau tidak ya diintrik Hmm. kira-kira oleh Iya, Gibran. iya, iya. Kan Gibran berkali-kali Atau diprovok nyebut lah, nama Tom diprovok Lembong ya tuh. oleh Gibran. Sampai 3 kali, Bung Rocky ngomongnya 2 kali nyebut nama. Ya, saya pakai istilah diintrik oleh Gibran. Dan Ya. Gibran itu sengaja ucapkan itu Hmm. untuk merendahkan kualitas dari Amin. timnya Anies. Iya, Kan itu iya. masalahnya di situ kalau kita perhatikan itu untuk merendahkan kan. Lo Hmm. Anda di apa Tom Lembong nggak ngajarin tuh. Ya tentu saja Tom Lembong merasa bapak lu aja gua ajarin apalagi Anies kira-kira. Tetapi Tom Lembong orang yang mungkin apa namanya tuh mannersnya itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak tidak menimbulkan kontroversi baru. Nah, Pak Luhut membaca lebih dalam karena Pak Hmm. Luhut kenal keadaan Tom Lembong di istana. Jadi Hmm. Pak Luhut sebetulnya secara berlebihan mengorek lebih jauh peran Tom Lembong di istana. Jadi Hmm. itu soal biasa aja. Dan Hmm. itu saya kira ya buat saya itu biasa aja karena Pak Luhut orang yang terang-terangan kalau mengkritik orang, nggak sembunyi-sembunyi sebetulnya. Jadi sekali lagi kritik Pak Luhut itu kita terima aja sebagai kritik seseorang yang merasa bahwa kalau keluar dari istana jangan bocorin dong. Nah Hmm. sebetulnya juga Pak Luhut mesti ngerti. Kalau sedang berkampanye, Gibran jangan bocorin hal-hal yang dia tahu tentang orang istana, termasuk Iya, Tom iya. Lembong. Begitu Iya, iya, iya. kira-kira. Iya, iya. Termasuk Mahfud MD juga dong ya, sebenarnya Ya, ya. itu satu paket lah itu. Hmm. Ya. Oke. Nah, ini kan yang juga dikritisi oleh Pak Mahfud MD selain Tom Lembong, itu juga Muhaimin, Caimin berkaitan dengan soal hilirisasi dan juga soal nikel dan sebagainya. Saya kira ini saya kira jauh lebih serius ya karena fakta-fakta di lapangan kan memang menunjukkan semacam itu. Saya kira soal ide hilirisasinya itu semua orang sepakat, tapi seperti apa yang dimaksud hilirisasi oleh rezim Jokowi ini kan berbeda dengan pemahaman publik secara umum kan gitu. Coba kita balik pada debat kemarin soal nikel dan green economy itu kan. Ya, ya. Kalau misalnya itu bertengkar itu siapa Gibran bertengkar soal Veronica, Veronica segala macam itu. Lah apa poinnya di situ tuh bahwa Elon Musk pakai nggak pakai nikel atau pakai nikel? Kan yang tahu inti dari industri-industri energi ini cuma 4-5 orang kemis, 5-4 orang ahli kimia di tempatnya Elon Musk, di tempatnya Toyota misalnya, yang menganggap bahwa kita mau tipu si Elon Musk itu karena dia masih anggap Toyota lagi riset nikel padahal Toyota udah bergerak ke arah hidrogen. Hmm. Juga Elon Musk bilang, iya gue tahu tuh lo bergerak di hidrogen dan kita lagi siapin sesuatu, mungkin balik lagi pada nuklir misalnya kan. Jadi Gibran itu menangkap sesuatu yang ada di media massa doang, Hmm. bukan di dalam riset laboratorium Elon Musk. Itu riset tertutup. Nggak ada satupun orang di dunia ini, kecuali CIA mungkin, yang tahu riset apa yang dilakukan oleh Elon Musk, termasuk riset yang dilakukan oleh Toyota sebetulnya kan. Ini soalnya energi yang dipersaingkan, nilai ekonominya, nilai strategisnya, dan nilai-nilai yang bisa mengakibatkan krisis politik. Jadi semua orang yang ngomong tentang nikel di atas panggung itu cuma baca berita doang, bukan mengerti bahwa ini industri yang bahkan masih tertutup. Karena ini persaingan metal, persaingan mineral yang paling memungkinkan untuk menghasilkan penguasaan energi di masa depan dalam Ya. 200 tahun ke depan kan. Hmm. Jadi itu intinya tuh. Jadi saya kira itu
Soal yang konyol, kalau orang berdebat soal istilah itu Elon pakai ini, nggak ada itu, nggak ada satupun makhluk yang tahu tuh. Tuhan bahkan belum membocorkan tuh siapa yang pakai nikel dan siapa yang lagi hidrogen atau siapa yang mungkin lagi balik pada soal nuklir. Itu soal pertama. Yang kedua soal hilirisasi. Ya berkali-kali orang tahu memang hilirisasi itu baik. Tetapi hilirisasi itu kan mesti ditempatkan di dalam pilihan ekonomi kita. Kita ekonomi mau balik pada ekonomi sosialistis yang dibuat oleh Hatta yang menjadi dasar dari peradaban ekonomi kita, atau mau terus dengan liberalisasi, dengan libertarianisme bahkan tuh. Jadi debat-debat semacam ini mesti ditempatkan di dalam paradigma persaingan ideologi. Kita punya nikel, nikel itu mau dipakai untuk industri dengan akibat bahwa akan ada penguasaan segelintir orang terhadap industri nikel itu, atau mau dipakai untuk rakyat demi kepentingan peradaban baru tuh. Jadi itu intinya kan. Nah, coba kita uraikan lebih sedikit panjang. Andaikan saja bahwa nikel itu ada energi bersih di hilir, bahkan hilirisasi itu. Kita Mhm. belum bicara tentang manfaat ekonominya tuh. Mhm. Tetapi kayak anak-anak muda Eropa, dia akan minta Indonesia terangkan, Anda memang hilirisasi menghasilkan energi bersih di hilir. Mhm. Pertanyaannya, di hulu bersih apa kotor itu? Oh bersih, karena itu digali dari bumi dan smelter segala macam. Oh bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, yang menguasai industri hulu nikel itu, dia peroleh secara demokratis bersih atau secara konco-konco, itu Mhm. masalahnya. Mhm. Dan kalau ditemukan bahwa di hulu itu penguasaan industri nikel itu hanya 5-6 orang oligarki, itu artinya kotor. Sifat energi itu diperoleh dengan politik kotor karena tidak terbuka, itunya monopoli. Kan begitu cara Mhm. berpikirnya tuh. Itu akibatnya nikel yang dihasilkan di putaran ekonomi oligarki aja. Jadi begitu sebetulnya, nah, namanya debat politik, bukan debat istilah. Jadi sekali lagi, hilirisasi itu bisa bersih di ujung, di hulu, di hilir, tapi kotor di hulu. Kotor apa? Kotor secara politik. Kan itu dasarnya tuh. Jadi ini yang juga yang mau kita beritahu pada tim sukses masing-masing, supaya ya lebih paradigmatik lah, lebih ideologis lah bertengkar itu. Bukan bertengkar istilah yang besok bisa dikoreksi juga oleh oleh orang lain istilahnya kan. Jadi sekali lagi, teknikalitas itu bukan bukan urusan debat debat presiden. Presiden berdebat tentang ide, tentang konsep, dan kita harus berdebat di tingkat paradigma tuh, bukan dengan ngapal-ngapal Google. Iya, iya, iya. Dan apalagi kalau kemudian kita bicara soal bagaimana pertumbuhan ekonominya, kan kemarin disinggung juga soal Pak Ya, Luhut juga mempersoalkan, itu tumbuh ekonominya juga sangat bagus, pengangguran di sana juga berkurang. Tapi kan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi yang klaim yang sangat tinggi itu ya sebenarnya nggak ada manfaatnya apapun buat buat rakyatnya. Kita masih ingat ya Gubernur Maluku Utara yang sudah akhirnya ditangkap KPK juga kan waktu Pak Jokowi mengklaim bahwa pertumbuhan paling tinggi di dunia. Tapi buat dia mempertanyakan pada Ibu Sri Mulyani, ya buat apa paling tinggi kalau kemudian tidak ada manfaatnya pada rakyat sekitarnya kan begitu. ya itu poin-poinnya seperti begitu, namanya debat ideologis. Hmm. Apalagi kalau disebut Halmahera. Itu rakyat Halmahera dapat nikel nggak? Hmm. Tidak. Hmm. Karena 5.000 hektar di Halmahera Utara itu diserahkan pada sekelompok pebisnis itu untuk dikendalikan dari Jakarta, bukan dikendalikan oleh rakyat Hmm. rakyat Halmahera Utara. Dan itu yang jadi krisis sekarang. Tuh 5.000 hektar itu artinya kira-kira 2 ton cadangan karbon itu pergi lenyap itu, dan itu yang kemudian dipersoalkan oleh periset-periset dunia bahwa Indonesia memangkas hutan itu demi nikel, pada saat yang sama hutang itu dipakai untuk investasi di tempat yang udah dipotong hutannya. Jadi dereboisasi itu adalah ecological footprint. Lebih baik kita pakai istilah itu, jejak ekologi yang akan dibuktikan bahwa Indonesia gagal mengkondisikan masa depan dia itu karena memboroskan energi hanya untuk dapat nikel yang digali habis-habisan, lalu overproduksi, lalu harga turun. Kan itu yang kita Hmm. sebut sebagai ecological footprint, untuk menghindari istilah teknis yang disebut sebagai greenflation itu kan. Hmm. Jadi sebetulnya juga kayak Gibran kan, dia mesti hubungkan ecological footprint dan greenflation itu diakibatkan oleh cawe-cawe yang tidak diatur, yang tidak dipikirkan dampak-dampak sosioekonominya tuh. Bukan sekedar oh jumlah uang yang akan masuk begini, inflasinya bisa ditekan dengan ngutang dulu lah supaya transisi dari fuel fuel
energi pergi pada green energy itu tidak menyebabkan inflasi itu pada mereka yang terbebani karena mesti pindah dari satu energi lain ke energi yang berikutnya dengan akibat dia mesti beli barang-barang baru lagi. Jadi sebetulnya menerangkannya begitu, bukan dengan menanyakan ngerti nggak tuh green fashion. Ya ngerti sebagai istilah, tetapi konsep itu harus diletakkan di dalam analisa politik ekonomi. Kan Ya, begitu, ya, begitu tapi standar ya, debatnya mesti begitu. tapi Anda juga menggunakan terminologi dan istilah-istilah yang saya kira nanti kalau ditanyakan nggak seperti apa tadi ecological footprint dan sebagainya. Kalau ditanyakan pada Gibran juga sama nggak ngertinya juga karena dia juga sebenarnya nggak tahu apa yang dia tanyakan kan gitu. Iya, karena ya orang yang disuruh ngapal dalam 4 jam, ya cuma itu yang dia hafal. Dia nggak ngerti koneksi-koneksi antara istilah tuh, yang kita sebut neologisme misalnya tuh. Kan satu istilah itu terkait dengan istilah yang lain kan. Kalau kita sebut misalnya, ya itu ya green fashion, lalu ada orang yang iseng misalnya tanya, oh green fashion itu akibat dari ekoterorisme. Nah itu bisa bingung lagi Gibran di situ kan. Apa tuh ekoterorisme? Itu Ya, merusak ya, lingkungan. Bukan, ekoterorisme justru untuk melindungi lingkungan, maka pohon itu dipasang paku supaya kalau eh, mesin-mesin pemotong pohon dari oligarki itu kena pohonnya mesinnya rusak maka dia kapok gitu. Jadi semua hal yang menyangkut lingkungan itu banyak terminologi yang mestinya disaling pasangkan supaya terlihat oh dia mengerti secara komprehensif, bukan ya, sekedar ngapalin istilah lalu diujikan pada orang lain gitu kan. Itu konyolnya di situ tuh, ya. jebakan-jebakan itu dengan mudah dibongkar kok tuh. Ya, ya, ya. Nah, tapi saya balik lagi ke Pak Luhut ya. Ini kan pengalaman kita ya, Bung Rocky selama ini. Pak Luhut itu kan semacam senjata pamungkas dari Pak Jokowi ya. Ketika ada situasi Iya. krisis, ada problem, Pak Luhut itu turun sebagai problem solver. Nah, sekarang kalau Pak Luhut juga sudah turun, itu kan berarti ada yang serius di lingkungan pemerintahnya Jokowi. Apalagi kemudian ini Pak Mahfud dipastikan akan segera mengundurkan diri karena sudah diizinkan juga oleh Pak Jokowi dan saya membayangkan siapa lagi yang bisa jadi Menko ad interim itu kalau tidak Pak Luhut gitu loh, Bung Rocky. Ya, ya, saya kira itu yang Pak Lut sebenarnya gelisah nih. Ini Hmm. bagaimana sih kalian mundur padahal saya baru selesai sakit dan Iya, iya. pasti Pak Jokowi akan panggil lagi. Pak Lut itu gantiin tuh Menko ad Hmm. interim. Pak Lut Hmm. terangkan apa yang jadi blunder dalam debat kan. Pak Hmm. Luhut mengantisipasi sebagai orang yang tahu tentang situasi istana. Pak Luhut terpaksa mesti antisipasi lagi Hmm. dan itu memberatkan beliau. Ya. Dan saya kira juga keluarga beliau merasa kok beban betul Pak Luhut. Tapi Pak Luhut sudah percaya bahwa dia bekerja untuk negara. Ya silakan aja tuh. Nah Hmm. kalau pertanyaan tadi, kenapa Pak Luhut akhirnya turun lagi itu? Hmm. Karena Jokowi cemas elektabilitas Gibran. Jokowi nggak Ya. pernah cemas elektabilitas Pak Prabowo, karena Prabowo udah dari dulu ada di dalam tataran politik dengan nilai elektabilitas 40, 45, 47 segala macam itu kan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi ngapain cemas lagi terhadap Prabowo? Yang dicemaskan justru oleh Gibran. Kenapa Gibran tidak menyuplai tambahan atau surplus elektabilitas sehingga uh, siapa namanya nih Pak Prabowo langsung ke 52% misalnya itu angka Hmm. minimal untuk menang. Jadi selama Pak Prabowo belum capai 52%, itu artinya Pak Jokowi gagal menginvestasikan Gibran di wilayah politik Pak Prabowo. Jadi Jokowi justru yang menyebabkan Gflation itu, Gibranflation, Gibran inflation itu. Oh iya. Oh iya ya. Oh, itu Gflation istilahnya itu ya. Dia nggak tahu, saya baru ketemu tadi, barusan di kepala. Oh iya, iya kan bikin suara turun ya jadi itu menyebabkan inflasi dong Iya, gitu kan. iya. Jadi sekali lagi kita mau lihat selama sisa-sisa rejim Pak Jokowi kan pada akhirnya mungkin tinggal Pak Luhut yang akan ada di situ. Dan Ya, itu ya. yang saya pujikan kepada Pak Luhut. Pak Luhut pasti akan dampingi Pak Jokowi sampai dia lengser itu. Ini Ya. ini watak Pak Luhut begitu tuh. Ya bukan seperti yang lain itu yang merasa bahwa oke kita diam-diam kita tunggu aja nih. Kalau ada kegagalan baru kita mundur rame-rame itu. Termasuk Sri Mulyani yang mulai jadi picik gitu, jadi pengecut sebetulnya kan. Hmm. Mahfud jelas dia tahu bahwa dia memang udah memilih jadi wakil presiden, ya memang dia mesti mundur dari situ kan. Kan Hmm. nggak enak untuk mengkritik Jokowi. Tetapi orang-orang yang masih ada di sekitar Jokowi yang menunggu sinyal supaya diberhentikan Jokowi, yang nggak mungkin Jokowi Ya. berhentikan. Jadi mesti ada semacam moral call atau panggilan moral untuk redesign sisa-sisa kekuasaan Pak Jokowi itu. Nah di situ pentingnya Pak Luhut. Jadi nanti Pak Luhut mungkin akan merangkap 5 sampai 7 jabatan menteri lagi tuh. Ya, ya, Karena ya. bagi Pak Jokowi mungkin atau bagi Pak Luhut udah saya aja yang rangkap daripada Hmm. ambil menteri lain yang juga tolol atau goblok segala macam kan. Kan pikiran itu nggak bisa diucapkan. Tetapi bagi Pak Luhut dia tahu bahwa dia mesti selamat
menyelamatkan kabinet Ya. Pak Jokowi. Nah, di situ saya kasih pujian pada Pak Luhut. Iya, 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 oke. Tapi gini ya, kalau nanti walhasil tanggal 14 Februari itu tanda tanyanya sangat kuat bahwa suara mereka ini tidak bisa satu putaran, gitu ya, Bung Rocky ya, karena kan targetnya mereka satu putaran dan taipan-taipan yang diklaim oleh Boy Tohir mendukung ternyata juga tidak. Kalau kemarin kita sebut Adaro dan Jarum ternyata Sampurna juga membantah gitu. Mereka juga tidak tidak ada urusannya dengan satu putaran ini dan kemudian ketika terjadi dua putaran pasangan Prabowo Gibran kalah, yang harus disalahkan saya kira faktor Gflation tadi ya. Inflasi elektabilitas karena Gitu. faktor Gflation gitu ya. Ya itu yang lagi dicemaskan orang tuh. Hmm. Banyak periset internasional justru yang menganggap ya udah itu pasti seluruh aktivitas politik akan dipaksa untuk memihak pada Gibran karena nggak mungkin Jokowi itu ambil risiko meloloskan Anies atau bahkan Ganjar ke Ganjar. dalam putaran putaran kedua itu. Jadi memang mau dikunci di putaran pertama dan semua semua indikasi itu mengarah ke situ, lembaga survei segala macam tuh. Jadi kelihatannya memang itu akan diarahkan yang kita sebut sebagai regimentasi itu. Hmm. Pemaksaan kehendak itu akan berakibat pada lolosnya satu putaran. Tapi masalahnya adalah ini keadaan yang berbeda dengan 2019. Ini adalah soal adanya Gibran yang dianggap tidak etik. Jadi kalaupun Gibran menang, itu dia tidak punya legitimasi itu. Ya. Dan itu bahayanya tuh, akan ada kemarahan publik tuh. Itu artinya dari awal udah didesain Gibran mesti menang, Jokowi harus punya peralatan lagi di 2024, lalu 2029 Gibran jadi presiden karena Pak Prabowo mungkin secara usia nggak mampu lagi, lalu Gibran angkat adiknya Kaisang jadi wakil presiden, lalu diteruskan lagi, kan orang berpikir begitu kan. Hmm. Jadi bisa menang secara legal tapi tidak menang secara legitim. Nah, Hmm. legitimasi itu yang sekarang sedang diuji itu. Jadi kita mau ingatkan pada bangsa ini, terutama Pak Luhut yang paling dekat dengan Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa ada bahaya Pak Jokowi kalau menang secara legal aja walaupun dengan cawe-cawe itu tetapi tidak menang secara legitimasi itu bahaya buat negeri. Saya kira itu juga permenungan Pak Luhut mungkin selama beliau sakit dia membayangkan itu. Lalu dia mulai mengevaluasi bahwa akan ada decaying pembusukan di dalam kabinet karena ambisi masing-masing kan. Jadi ini satu refleksi bagus juga pada teman saya Pak Luhut untuk coba pikirkan ulang bagaimana sebetulnya desain negara ke depan. Bukan sekedar mengandalkan apa yang ada sekarang, tetapi masyarakat dunia melihat Indonesia seperti apa itu. Ya. Sebagai orang yang berkarir di militer bertahun-tahun, jadi pebisnis multinasional, Pak Luhut tentu paham bagaimana isu lingkungan itu merasuki kita dan kita nggak mampu menjawab itu di banyak forum internasional. Kalau dalam diplomasi bisa, tapi ini anak-anak muda dunia itu mengintai Indonesia sebagai perusahaan lingkungan tuh. Saya kira itu pesan reflektif kita untuk menyambut Pak Luhut yang sudah sehat walafiat. Oke, terima kasih Bung Rocky. Buat kita tetap 0% kembali ya. Iya. Terima kasih.